Assalamualaikum anak-anak ibu kelas 7. Materi kita sekarang sudah sampai di bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Tujuan kita belajar norma ini adalah yang pertama, menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Tujuan yang ketiga yaitu kita dapat memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan tujuan yang keempat adalah kita diharapkan bisa berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan karakter yang akan kita kembangkan dalam pembelajaran norma ini adalah yang pertama, kita akan bersikap religius, yang kedua, kita jadi manusia yang bertanggung jawab, dan kita bisa jadi manusia yang percaya diri. Norma adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Norma tersebut ada 4 macam. Yang pertama, norma kesusilaan, yang kedua, norma kesopanan, yang ketiga norma agama, dan yang keempat adalah norma hukum. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Sanksi apabila kita melanggar norma ini, kita akan merasa menyesal dan kita akan merasa bersalah dari diri kita sendiri karena telah melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan sanksi bagi yang melanggar norma kesopanan adalah berupa pengucilan, tidak disenangi, atau dicemoohkan oleh masyarakat di tempat tinggal mereka. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Sanksi bagi yang melanggar norma agama akan mendapat dosa karena pelaksanaan norma agama akan tercipta kepatuhan manusia kepada Tuhan dan keserasian manusia dengan sesama lingkungannya. Dan norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Dan sanksi bagi yang melanggar norma hukum adalah berupa denda atau pidana penjara. Sifat norma hukum ada 2. Yang pertama bersifat larangan, yang kedua bersifat perintah. Bersifat larangan maksudnya melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, larangan bagi pengemudi kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan paling tinggi. Sifat perintah maksudnya yaitu memerintahkan orang berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Contohnya, perintah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memiliki SIM dalam saat mengemudi. Sampai di sini materi kita untuk norma dan keadilan. Semoga anak-anak ibu semua bisa memahami materi yang ibu jelaskan.